nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli, amma ba'd. Puji serta syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada pagi hari ini berkat berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, Islam, taufik, hidayah dan juga kesehatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Kemudian kita juga membangunkan masjid dan juga meningkatkan silaturahmi yang sudah ada di lingkungan kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnahnya. Yang sama-sama kita hormati tentunya guru kita yang kita hormati, kita cintai, Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Askar LCMA, yang alhamdulillah beliau juga sudah ada di masjid ini, namun belum ke depannya. Alhamdulillah ya, kita doakan guru kita yang begitu istiqomah hadir bersama kita setiap satu pagi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, Allah jaga kesehatannya, dan juga Allah mudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim
untuk bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang masih berbicara tentang birrul walidain, yaitu beberapa hadis di dalam bab kitab birrul walidain ini sudah kita bahas dan kita selesaikan. Maka kita tinggal memilih dari beberapa riwayat hadis yang ada di dalam bab tersebut yang belum kita bahas, yaitu salah satunya hadis tentang hadis riwayat Asma binti Abi Bakar, hadis nomor 321. Jadi 321 betul. Yang kemarin berarti 321, sekarang 322, yaitu hadis masih tentang birrul walidain dan diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar. Di situ dikatakan qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi fidarain amin. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa hiya radibah afa asilu ummi? Qala na'am sili umma. Ini adalah hadis yang kita akan baca kalimat dari Asma binti Abi Bakar. Qadimat alayya ummi. Ibuku telah menemui aku. Ibuku telah mendatangi aku. Wa hiya musyrikah. Sementara ibu saya itu orang musyrikah, orang musyrik, orang tidak beriman kepada Allah. Fi ahdi Rasulillah, kejadian itu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kita tahu Asma meninggal jauh setelah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kejadian masih ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu Rasulullah, maka saya minta fatwa, saya minta nasihat dari Nabi. Ya Rasulullah, ini ibu saya datang ke rumah saya dan ibu saya itu orang kafir, orang musyrik. Wahya raghibah, sementara ibu saya itu ingin aku melakukan kebaikan terhadap dirinya. Afa asilu ummi, apakah aku boleh bersikap baik dengan ibuku, membantu ibuku sementara dia masih apa? Musyrikah, masih kafir. Maka qala na'am. Rasulullah bilang iya. Sili ummah, sambunglah, jagalah, bantulah, kasih sayangilah ibumu. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini masih berbicara tentang birrul walidain, tapi yang datang nih kepada Asma siapa? Ibunya dan agamanya kafirah, artinya bukan orang muslimah. Nah, bagaimana pembahasan hadis ini yang dibahas oleh para ulama? Yang pertama, di situ dikatakan dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Asma ini salah satu putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kemuliaan Asma ini jelas kata para ulama, ayah beliau sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kakeknya juga sahabat. Nanti Abu Quhafah. Abu Quhafah itu nanti sahabat juga walaupun akhir masuk Islam. Sementara ibunya saja, ibunya beliau kafirah. Karena nanti dia punya saudara atau punya adik namanya Aisyah. Aisyah lain ibu sama Asma, tapi satu bapak. Jadi saudarinya dia itu sahabat. Adik kakaknya beliau semuanya adalah sahabat. Yaitu nanti ada Abdullah, yaitu ayah adiknya dia. Intinya Asma ini orang yang sangat mulia karena semua keluarganya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Artinya semua masuk Islam kecuali ibunya. Dan adik beliau yang namanya Aisyah tentunya adalah istri Rasul SAW. Oleh karena itu kata para ulama, Asma merupakan orang yang sangat mulia dari segi keluarga karena semua keluarganya adalah Muslim dan menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Asma ini radhiyallahu anha terkenal disebut dengan panggilan Dzatun Nitaqain, yaitu dipanggilnya Dzatun Nitaqain. Apa itu Dzatun Nitaqain? Nitaqain ini adalah
tali yang mengikat pinggang seorang wanita atau selendang, kalau bahasanya adalah selendang, yang kain atau tali yang digunakan untuk mengikat badannya. Kenapa dipanggil Dzatun Nitaqain Asma ini? Karena dia luar biasa punya jasa besar terhadap hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, ayah beliau, itu Abu Bakar As-Siddiq dan Rasul tentunya dalam keadaan dikejar sama beberapa suku Quraisy yang di bawah pimpinan Suraqah. Lalu Rasulullah SAW dalam hijrahnya itu tidak langsung ke Madinah, tapi beliau bersembunyi dulu di Jabal Nur, di bukit, di goa. Beliau bersembunyi di situ 3 hari. Beliau berangkat dari Mekah itu hari Senin. Dia singgah di goa itu Selasa, Rabu, Kamis baru berangkat lagi. Selama 3 hari di situ Jabal Nur. Mungkin insya Allah jamaah pernah umroh, pernah haji, dan biasanya orang umroh dan haji datang tuh ke sana. Ngelihat itu apa? Lokasi tempat persembunyian Nabi saat hijrah. Tapi saya yakin ngelihatnya dari bawah. Ada yang sempat naik ke atas. Berat. Ustaz Firman yang muda jalan juga kayaknya naiknya nggak bisa. Nah, bukan nggak bisa. Naik itu hampir 2 jam dan 2 jam setengah. Turunnya bisa 10 menit merosot tapi. Kalau turun beneran bisa 3 jam karena turun lebih lama. Tinggi. Itu sekarang yang sudah banyak pijakan. Kenapa? Karena banyak orang naik dan mulai berbentuk. Zaman Rasulullah dulu belum ada yang pertama Rasulullah masuk sini. Karena Rasulullah itu ternyata tahu mana bukit-bukit yang bisa untuk duduk, untuk singgah, untuk istirahat, baik di Gua Hira. Rasulullah tahu tempat-tempat itu. Rasulullah betul-betul bukan orang tidak peduli dengan lingkungan. Rasulullah sangat tahu dengan lingkungan dan tahu di mana tempat untuk bisa duduk, di mana tempat yang bagus. Rasulullah tahu. Kita kadang-kadang lingkungan nggak tahu. Sebelah rumah kita nggak tahu. Ini Rasulullah Mekah dia tahu tempat-tempat. Itulah Rasulullah kalau bicara tentang lingkungan, Rasulullah sangat peduli dengan lingkungan. Dan Rasulullah naik pertama kali, hatta Abu Bakar baru tahu di situ ada gua. Rasulullah masuk ke sini. Tentunya selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis Rasulullah baru keluar. Itu waktu siang cari makannya dari mana? Karena Rasulullah nggak bawa makanan yang sampai 3 hari. Mungkin bawa makanan hanya 1 hari pertama boleh jadi. Tapi hari kedua, hari ketiga, dari mana makanannya? Yang kirim adalah Asma binti Abi Bakar. Asma yang berangkat naik ke sana. Anak laki aja naik udah berjam-jam. Bagaimana dengan perempuan ini Asma? Dia waktu bawa ke atas makanan itu nggak bisa. Karena harus bawa makanan, bawa minuman. Kita lenggang aja jalannya lama. Apalagi pakai bawa-bawa makanan ini untuk 2 orang. Maka Asma untuk naik itu nggak ada seperti sekarang ada ransel, ada apa, nggak ada. Akhirnya selendangnya disobek menjadi 2. Satu untuk bawa makanan itu, satu lagi untuk ikat badannya. Jadi dia bawa sambil bawa makanan naik sampai ke atas. Itu dalam riwayat kakinya sampai lecet-lecet Asma untuk menyampaikan makanan ke. Karena Rasulullah, karena Abu Bakar sedang dicari, nggak bisa turun ke Mekah. Kalau turun di kota akan dibunuh. Maka yang membawa itu kapal bawanya siap. Kata para ahli sejarah di waktu terik orang sedang agak masuk ke rumah, agak menyembunyikan karena panas sedikit mata dia saat itu naik karena nggak banyak diperhatikan oleh penduduk Mekah. Dia jalan sampai lecet-lecet itu kaki dan tangannya dan selendangnya juga disobek menjadi 2 untuk bawa makan dan minumnya Rasulullah SAW. Rasulullah melihat seperti itu langsung dibilang Dzatun Nitaqain. Jadi dia dapat gelar Dzatun Nitaqain dari Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita yang mempunyai 2 selendang. Maksudnya apa? Nanti di surga engkau Asma akan mendapatkan 2 selendang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan surga untuk Asma. Kenapa? Karena perjuangan dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi memang dulu kalau dilihat ada sahabat-sahabat yang dikasih kabar gembira dengan jaminan surga karena amal ibadah mereka. Tapi banyak sahabat yang dapat jaminan dari Rasul masuk surga karena kecintaan dan perjuangannya untuk Nabi Muhammad SAW.
Nah, ini merupakan jalur-jalur apa untuk menuju surga. Jadi begitu juga kita di sini mungkin ada yang pengen masuk surga lewat amalnya, Qurannya banyak, sholatnya banyak, tapi cinta nabinya nggak terlalu maksimal. Tapi ada juga yang ibadahnya ya pas-pasan, sholatnya standar, puasanya Ramadan doang, sunnah kadang-kadang standar, tapi cintanya sama Nabi luar biasa. Ada yang model begitu, dan itulah memang di masa Rasul SAW seperti itu. Ada yang dapat kabar gembira karena perjuangannya untuk Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala melalui perjuangan kita mencintai Nabi Muhammad dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Dzatun Nitaqain, agak susah penyebutannya. Dzatun Nitaqain itu adalah gelar untuk Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Nah, sampai di situ perjuangan untuk Nabi Muhammad. Waktu Abu Bakar keluar sama Rasul malam-malam, paginya tahu tuh ayahnya Abu Bakar namanya Quhafah. Abu Quhafah ini kafir. Abu Quhafah masih kafir waktu Abu Bakar hijrah. Abu Quhafah masuk Islamnya nanti setelah Fatu Mekah. Waktu kota Mekah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, Abu Bakar ngajak ayahnya Abu Quhafah untuk masuk Islam. Akhirnya ayahnya mau, karena Islam sudah ditaklukkan dan Rasulullah sudah menguasai kota Mekah. Abu Quhafah ditenteng atau dituntun sama Abu Bakar Siddiq ayahnya, dibawa ke Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi Muhammad berada di Ka'bah, dia bawa ayahnya. Waktu melihat ayahnya dituntun sudah tua dalam keadaan buta, bapaknya buta. Sejak Abu Bakar hijrah, ayahnya sudah buta dua mata. Dibawa itu Abu Quhafah oleh Abu Bakar Siddiq menemui Rasulullah. Waktu Rasulullah melihat, Rasulullah berdiri sambil mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak biarkan orang tuamu di rumahmu? Beritahukan aku akan mendatangimu. Sungguh orang tua lebih layak untuk didatangi daripada dibawa ke sini. Apa kata Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah, orang tuaku layak untuk mendatangimu, karena aku adalah seorang nabi dan seorang rasul. Begitulah akhlak Nabi Muhammad. Walaupun dia kafir, dia orang tua tetap dihormati oleh Rasulullah SAW. Bahkan dia bilang, kau beritahu aku wahai Abu Bakar, aku akan datang ke rumahmu untuk menemui ayah. Tidak ya Rasulullah. Tapi begitu juga sikap Abu Bakar yang luar biasa, mau menghormati Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitulah akhlak Rasulullah, akhlak Nabi Muhammad. Penghormatan kepada sesama itu luar biasa. Jangankan muslim, kafir juga dihormati oleh Rasul, apalagi orang tua. Maka kita, sehebat apapun ilmu kita terhadap orang tua, mereka adalah tetap orang tua yang harus kita hormati. Apalagi sudah orang tua alim, tambah lagi nggak alim, apalagi orang tua muslim alim, wah itu luar biasa. Kafir saja tetap harus kita hormati. Ini adalah sikap Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para ulama salaf itu kadang-kadang penghormatan itu tidak lagi berbicara tentang boleh dan tidak boleh, bukan bicara tentang sunnah dan tidak sunnah, bukan bicara ibadah. Ini adalah adab yang diajarkan para ulama. Seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal menemui Imam Syafi'i, maka Imam Ahmad dan Imam Syafi'i begitu luar biasa. Padahal di dalam fikihnya suka berbeda pendapat, murid dengan guru berbeda pendapat, tapi luar biasa. Imam Syafi'i pernah ikut sholat di tempat Imam Ahmad menjadi imam. Imam Ahmad subuhnya nggak pakai kunut karena mendapat mazhab Hambali. Makanya pendapat mazhab Hambali itu didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Imam Ahmad mengatakan tidak ada kunut di waktu sholat subuh. Imam Syafi'i mengatakan ada. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya, Imam Ahmad muridnya. Tapi waktu di tempat Imam Ahmad sholat, Imam Ahmad nggak pakai kunut, Imam Syafi'i nggak kunut. Kenapa? Menghormati dari apa? Karena ini imam diikuti.
Begitulah akhlak. Ini kadang-kadang kan kita tidak. Kita melihat imamnya kunut, kita nggak mau kunut. Karena saya berpendapat tidak kunut. Jadi mungkin padahal imamnya itu gurunya. Padahal imamnya lebih pintar dari dia. Tapi karena dia berpendapat tidak kunut, dia nggak mau kunut. Lihat Imam Syafi'i itu muridnya. Tapi karena dia berpendapat itu dia hormati. Inilah adab para ulama salafus saleh. Kalau ilmu saya lihat zaman sekarang itu nggak kurang, tapi adabnya apa? Saya nggak bilang kurang dikit kali ya. Ilmu nggak kurang, tapi adab kurang deh. Padahal yang imamnya gurunya, yang imamnya ustadznya. Kunut, saya sebagai murid nggak kunut karena pendapat saya nggak sama. Subhanallah, Imam Syafi'i yang berpendapat yang nggak kunut muridnya, dia gurunya, tapi diikuti sebagai adab, sebagai apa? Akhlak. Oleh karena itu boleh jadi ada hal yang tidak sesuai dengan pemikiran saya di apa yang dilakukan Bapak. Tapi ketika Bapak melakukan sesuatu dan perlu kita hormati, kita perlu jaga, maka saya hilangkan perbedaan sedikit untuk menjaga persatuan. Itulah yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini di Safari Sufi juga saya yakin begitu. Mungkin ada beberapa amalan yang tidak cocok dengan saya. Tapi ketika saya lihat untuk menjaga persatuan dan saat menjaga berjamaah, saya akan terus ikut. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad. Kalau yang tidak, memang tak lebih cocok. Ininya cuma itu nggak cocok. Saya nggak mau datang. Selesai. Itu adalah pemahaman yang apa? Mengetahui apa? Mengedepankan perbedaan dan menghilangkan semua apa? Persamaan. Ini tentunya tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Intinya dibawa Abdullah bin Abi Quhafah terus masuk Islam saat itu di tahun 7 Hijriah waktu Fatu Mekah. Nah, berarti waktu Abu Bakar dan Rasulullah hijrah, ini Abu Quhafah belum beriman. Waktu melihat Abu Bakar anaknya sudah pergi dan Rasulullah pergi, ayahnya Abu Quhafah menemui Asma. Hai Asma, sungguh ayahmu ini sudah membuat sulit katanya. Membuat sulit apa wahai ayah? Membuat sulit dirinya karena dia masuk Islam sehingga dia lari. Coba dia masuk Islam, dia tenang. Dengan begini dia jadi dikejar-kejar orang mau dibunuh. Sungguh ayahmu telah membuat sulit dirinya sendiri dan membuat sulit keluarganya. Apa yang dibuat sulit keluarganya wahai ayahku? Asma, ini kakek. Jadi Abu Quhafah kakeknya Asma. Apa yang dibuat sulit oleh ayahku wahai kakekku? Semua hartanya dibawa, jadi kalian jadi sulit, jadi miskin. Ternyata Abu Bakar itu memang waktu hijrah dia bawa uang, dia orang kaya, Abu Bakar orang kaya. Dia sudah persiapkan hartanya mau dibawa karena untuk membela Nabi Muhammad. Yang dibawa berapa? Di dalam riwayat 600.000 dirham. Bukan 600 dirham, 600.000 dirham. Satu dirham itu setengah dinar. Kalau satu dinar 3 juta, satu dirham 1,5 juta. 600.000 dirham dibawa sama dia. Karena untuk perjuangan Nabi, semua hartanya dibawa. Dia nggak mau tinggalkan di Mekah karena akan dipakai oleh orang-orang kafir. Dia bawa untuk perjuangan dan habis semua untuk perjuangan Nabi Muhammad. Jadi para sahabat itu jangan dikira berjuang untuk Nabi hanya tenaga saja, tapi tenaga, pikiran, bahkan harta semua. Oleh karena itu nanti waktu hijrah itu muhajirin meninggalkan semua hartanya, meninggalkan semua binatang-binatang ternaknya, sawah-sawahnya semua. Artinya aset semua ditinggalkan untuk hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, saya betapapun ibadah kita tidak akan pernah sama dengan para sahabat Nabi Muhammad. Rasulullah pernah mengingatkan, la tasubbu ashabi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban. Jangan pernah kalian mencela para sahabat. Seandainya kalian bersedekah sebanyak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan perjuangan mereka. Mereka bukan hanya berjuang dengan hartanya, tapi juga dengan apa? Jiwa dan keluarganya semua dikorbankan untuk perjuangan Islam, untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Inilah akhirnya kata Asma, kenapa wahai kakekku? Apa yang dibuat oleh sulit oleh ayahku? Ayahku menyulitkan dirinya sendiri karena masuk Islam dan hijrah. Yang kedua, ayahmu bikin kamu miskin. Ternyata memang Bakar bawa semua harta 600.000 dirham dibawa. Tapi Asma bilang apa? Enggak wahai ayah, wahai kakek, enggak, ayah nggak pernah bikin susah.
Ayahku nggak pernah bikin susah dirinya, apalagi bikin susah keluarga. Asma pinternya deh. Dia ambil batu-batu kecil kerikil dikumpulin, dimasukin ke kain, dibawa semuanya, ditaruh di depan bapaknya. Nih, coba lihat yang ditinggalkan oleh ayahku. Angkat kainnya. Diangkat berat. Itulah yang ditinggalkan oleh ayahku. Dipikir emas sekali, dipikir dinar. Dipikir dia bapaknya buta, kakeknya buta kata. Wah, berat kata si Asma, cerdas orangnya. Asma yang pinter. Akhirnya bagaimana wahai kakek? Apakah cukup yang ditinggalkan ayahmu? La ba'sa bihi. Cukuplah, cukup sudah nggak apa-apa katanya. Ternyata itu adalah apa? Batu yang ditaruh di kain disuruh ngangkat. Batu-batu kecil itu dipikir emas, dipikir dirham, dipikir dinar. Cukuplah ba'sa bihi. Nah, kata Imam Adz-Dzahabi, kakeknya bilang la ba'sa bihi, nggak apa-apa, cukup untuk apa? Keluarga yuk. Kalau begitu bapakmu nggak nyusahin keluarga. Enggak, bapakku tidak pernah nyusahkan keluarga. Sudah. Inilah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Cerita Asma ini luar biasa. Dan beliau nanti nikah dengan Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini termasuk sahabat 10 yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini waktu nikah dengan Asma miskin. Nggak punya apa-apa, wala rumah, wala pembantu, wala apa, kecuali kuda doang itu. Bawaan di mana-mana bawa kuda itu doang. Mungkin kalau orang sekarang motor kali ya. Nggak punya rumah, nggak punya motor, dibawa kemana-mana ada orang gitu. Ada pemuda-pemuda rumah nggak punya apa-apa, yang penting motor ada. Gitu. Walaupun itu luar biasa. Zubair bin Awwam cuma punya itu doang. Asma ini orang kaya, bapaknya kan Abu Bakar Siddiq orang kaya. Tapi dia terima pernikahan itu. Apa kata Asma? Wallahi, aku yang buat gandum, yang numbuh gandum. Aku yang ngambil air. Aku yang membawa nawa, biji-bijian kerja di tempat kerja, dia yang kerja Asma. Jadi Asma ini salah satu sahabiyah yang memiliki aktivitas bisnis. Walaupun bisnisnya bisnis apa? Kecil. Lain dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah besar. Jadi para ulama menyebutkan para wanita di masa Rasul itu orang-orang yang aktif, yang luar biasa. Nah, salah satunya Asma. Asma ini hampir kalau bahasanya yang hidupin keluarga. Dia yang ngangkat biji-bijian untuk diganti, gandumnya dia yang bawa. Itu dikatakan oleh para ulama ahli sejarah. Asma setiap hari bawa gandum itu yang berat itu sejauh 3 kilo perjalanan setiap hari untuk membantu perekonomian keluarganya Asma. Makanya kata Zubair, aku seakan-akan hidup dari Asma. Asma yang lebih apa? Padahal anak orang kaya. Begitulah Abu Bakar Siddiq, mendidik anaknya yang kaya raya tapi siap untuk hidup apa? Susah. Ini semestinya harus kita lakukan. Anak jangan kita didik menjadi anak yang model apa? Manja, sampai kalau orang tua tak bisa, dia nggak bisa juga. Ini padahal orang kaya raya tapi tetap Abu Bakar Siddiq mendidik anak seperti tadi. Dan akhirnya kata para ulama, seakan-akan yang memberikan kehidupan rumah Zubair adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pas perintah hijrah, Asma hijrah, tapi yang beda. Asma radhiyallahu anha hijrah itu dalam keadaan hamil. Jadi Asma hijrah dari Mekah ke Madinah dalam keadaan hamil. Ini orang hamil, masyaqqah, kesulitan yang luar biasa. Jangankan hamil, ini yang umroh dari Mekah ke Madinah naik bis aja gereng, pengen beli naik kereta lagi sekarang. Masa kereta 2 jam, naik bis berapa jam? Hampir 5 jam, hampir naik bis. Padahal nyantai, pakai AC, pakai itu aja masih gerendeng. Pakai berhenti ngamuk lagi jamaah. Timur, subhanallah. Kalau kita tahu sejarah, ya Allah, Asma hijrah dalam keadaan berjalan dengan suaminya Zubair bin Awwam, 1 kuda bergantian, 1 kuda berdua sampai ke Madinah dalam keadaan apa? Hamil. Dalam keadaan hamil, subhanallah. Pas masuk di Madinah, Rasulullah masih di Kuba. Rasulullah sampai lebih dulu karena Abu Bakar lebih jalan dulu. Bahkan di dalam riwayat
Al-Imam At-Tabrani dan beberapa ahli sejarah, waktu Abu Bakar dengan Rasulullah sudah berangkat dan dia ngasih makan itu besoknya datang tuh siapa ayah, karena Abu Jahal tahu ini berangkat sama ayah ini Rasul. Kemana ayah? Tahu. Padahal dia tahu. Nggak tahu. Bukankah dia pergi dengan Muhammad? Nggak tahu. Apakah dia sudah berangkat kembali? Saya nggak tahu dipukul. Di dalam riwayat dipukul oleh Abu Jahal. Dan waktu dipukul jatuh dan luka telinganya karena bekas pukulan dari Abu Jahal. Asma binti Abi Bakar sendiri. Tapi dia nggak buka itu di mana keberadaan Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Kita datangin Abu Jahal bentar. Tanya, nggak ngaku, kasih handphone ngaku. Mana ya? Oh kalau ini nggak ada, nggak dididik kayak begitu. Walaupun dia hidup dalam kemewahan, dia nggak terlatih seperti itu. Sampai dipukul dan di dalam riwayat luka telinganya karena pukulan Abu Jahal. Demi menjaga Nabi Muhammad, demi menjaga ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah Asma binti Abi Bakar. Ini kata para ulama perempuan, tapi jiwanya nggak kalah sama apa? Laki. Kerja kerasnya, beraninya, naik ke atas bukit, ke atas gunung dengan membawa makanan sampai berdarah-darah dia apa? Itulah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Jadi kisah-kisah perempuan memang jarang diungkit di dalam sejarah, jarang diangkat. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat perempuan ini luar biasa. Yang disebut sebagai sahabiyah. Sahabat-sahabat perempuan ini luar biasa cerita-cerita beliau. Akhirnya dia berangkat dan karena memang belakangan justru karena Rasulullah waktu masuk ke Madinah nggak langsung ke Masjid Nabawi. Rasulullah waktu masuk ke Madinah singgah dulu di daerah Kuba dan akhirnya membangun Masjid Kuba. Itulah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Dan kata Nabi Muhammad SAW, karena masjid itu dibangun oleh Rasul, maka Rasul bilang, man tatahhara min baiti tsumma ata masjid Kuba fa shalla rak'atain ta'dilul umrah. Siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian dia datang ke Masjid Kuba lalu sholat 2 rakaat maka seperti pahala umroh. Itulah Kuba. Kenapa istimewa? Karena yang membangun langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Rasul masuk, Abu Bakar masuk, Umar sudah belum berangkat ke masjid karena Rasul masuk ke Madinah. Itu hari Senin. Jadi Rasul singgah di Kuba Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari di Kuba. Jumat pagi Rasul bergerak dari wilayah Kuba menuju Madinah. Madinah yang disebut Madinah itu adalah masjid sekarang. Baru keluar dari Kuba datang perintah sholat Jumat. Akhirnya Rasulullah mendirikan sholat Jumat yang sekarang kalau kita ke sana ada masjid namanya Masjid Jumat. Masjid Jumat itu bukan masjid di masa Nabi, itu baru dibuat oleh para ulama salaf ke sini untuk mengenang sholat pertama kali Jumatan Nabi di situ. Jadi insyaallah ada yang bisa berangkat umroh haji, kalau mau ke Kuba pasti melewati Masjid Jumat. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu Masjid Jumat sudah dilewati. Masjid Jumat itu gak jauh dari Masjid Kuba. Itu masjid adalah tempat pertama kali didirikannya sholat Jumat, dibuatlah kenangan Masjid Jumat. Gak dibuat, karena memang begitu para ulama salaf. Semua bekas-bekas yang diinjak Nabi, yang dilakukan Nabi itu dibikin tempat. Karena tabarruk, karena mengambil asar itu barakah dari bekas-bekasnya Rasulullah SAW. Itu tidak dibuat. Kalau memang itu tidak dibersihin aja, dibuang, dihilangkan sama kita, dibikin nanti dulu Rasulullah pernah sholat. Pernah Rasulullah bikin sholat itu menjadi berkah tempat itu. Maka disitulah dibangun. Dzul Hulaifah, Nikot orang ahli Madinah, Dzul Hulaifah atau Abiyar Ali, di situ dulu Nabi sholat di situ, maka dibuatlah tempat Nikot itu masjid yang besar. Karena di situ Rasulullah dulu sholat pernah 2 rakaat. Kalau ke Taif ada namanya Masjid Abdullah bin Abbas, itu bukannya Masjid Abdullah bin Abbas, tapi dulu Rasulullah pernah sholat di situ. Akhirnya dibangun tempat sholat untuk mengambil berkah bekas tempat sholatnya Nabi. Kesini zaman Umar bin Abdul Aziz baru dibangun masjid besar. Artinya tempat-tempat bekas Rasul itu diperhatikan oleh para ulama salaf. Itu namanya tabarruk bi atharin Nabi, mengambil keberkahan bekas Nabi Muhammad SAW. Dan itu ada. Jangan dibilang itu tidak ada, itu adalah ada. Kalau tidak ada semua itu hilang semua. Itu apa? Masjid Humamah. Kalau kita ke Madinah,
ke arah kiblat sebelah kanan itu ada masjid yang berwarna hitam. Itu Masjid Umamah. Dulu tempat Rasulullah sholat apa? Sholat Id. Artinya tempat-tempat itu dibuatkan lokasi monumen untuk apa? Mengenang tempat yang sangat berkah karena dulu pernah dipakai Nabi Muhammad SAW. Intinya singkat cerita, ini hadis sebelumnya baru Asma. Terus 7 lewat, jadi lagi tanda itu tuh. Waktu Rasulullah Asma masuk ke Kuba masih ada Nabi. Nabi udah mau berangkat ke masjid apa? Ke wilayah Madinah, masuk ke kota. Pas sampai di situ tiba-tiba Asma lahir. Jadi lahir pertama kali Asma lahir itu saat tiba di Madinah di wilayah Kuba. Lahir dikasih nama Abdullah. Makanya disebutlah dikenal nama Abdullah bin Zubair ibn Awwam. Jadi Abdullah bin Zubair bin Awwam itu Abdullah lahir waktu masuk ke Madinah, lahir Asma. Dia namanya lagi hamil besar, jalan. Alhamdulillah gak keguguran, tapi malah apa? Lahir. Pas lahir bertakbir kaum muslimin. Inilah muhajirin yang pertama kali lahir waktu masuk ke kota Madinah. Jadi sahabat orang Mekah, orang muhajirin, kelahiran yang pertama di kota Madinah adalah siapa? Abdullah bin Zubair ibn Awwam. Ibunya namanya Asma binti Abi Bakar ibn Abi Quhafah. Itulah pertama kali sahabat yang lahir di Madinah, sahabat yang dari Mekah, muhajirin. Itu adalah Abdullah bin Zubair ibn Awwam. Lahir langsung sama Asma dikasih kepada Rasulullah. Rasulullah pegang Abdullah bin Zubair, lalu dipegang kepalanya, wada'alahu bil barakah. Kemudian kata Rasulullah, ada gak kurma? Diambil kurma, kemudian digigit oleh Nabi Muhammad, kemudian dimasukkan ke mulutnya Abdullah. Itulah yang namanya tahnik. Tahnik itu anak bayi yang belum makan, belum apa, dikasih apa? Kurma yang dipapak ya, jangan kasih kurma bulat-bulat. Bayi, jadi dia apa? Dipapak dulu, dilunakkan dulu, baru dikasih. Bekas kurma itu sunnahnya dengan bekas air liurnya Rasul. Jadi di bekas apa? Digigit sama Nabi, kemudian dimasukkan ke mulutnya. Itulah tahnik pertama orang muhajirin adalah Abdullah bin Zubair ibn Awwam. Nanti Abdullah bin Zubair ibn Awwam meninggal pada tahun 75 Hijriah saat diserang oleh Hajjaj ibn Yusuf di zaman Abdul Aziz ibn Marwan, yaitu di zaman Bani Umayyah. Lama meninggal setelah Rasul, lama sekali. Rasul meninggal tahun 10 mau masuk 11 Hijriah, dia meninggal 75. Karena memang umurnya waktu masuk ke situ baru lahir dia. Nah itulah Abdullah ibn Zubair ibn Awwam adalah anak daripada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Cerita yang sangat panjang, insya Allah nanti kalau ketemu dengan nama Asma binti Abi Bakar kita akan ceritakan keberanian beliau, kehebatan beliau, bahkan beliau termasuk orang yang ikut perang sebagai petugas perawat bagi orang-orang yang terluka di dalam peperangan. Jadi kalau ada luka perang, dia yang mengobati. Dia sampai ikut perang nanti ke Baghdad waktu perang antara bangsa Arab dengan kaum Romawi. Dari Roma perang dengan bangsa Baghdad, itu bangsa Arab dengan Roma perang. Dia ikut. Jadi peperangannya bukan perang antar gobilah, perang antar kampung, perang antar negara. Dia ikut dan akhirnya menjadi perawat yang luar biasa. Dan meninggal juga sama dengan anaknya Abdullah bin Zubair meninggal tahun 75. Dia juga meninggal tahun 73 Hijriah. Abdullah bin Zubair meninggal tahun 73, beliau juga meninggal tahun 73 Hijriah. 73 Hijriah beliau meninggal. Jarak bedanya Abdullah bin Zubair meninggal 20 hari kemudian. Abdullah bin Zubair meninggal 20 hari kemudian Asma binti Abi Bakar juga meninggal dunia. Jadi bedanya hanya 20 hari antara, tapi anaknya duluan meninggal. Sementara dia berapa? Dia 20 hari setelah itu dia meninggal. Meninggalnya dalam usia berapa? 100 tahun. Karena apa? Karena dia masuk Islam
yaitu umur 27 tahun. Dia masuk Islam 27 tahun. Pas hitungannya di total oleh para ahli sejarah, pas dia meninggal 100 tahun, pas dia meninggal 100 tahun meninggal. Ustaz, orang sekarang juga ada umur 100 tahun, kakek saya 100 tahun, nenek saya 100 tahun dia. Tapi Asma waktu meninggal 100 tahun umurnya tidak ada satu gigi pun yang potong. 100 tahun. Yang kedua, tidak badannya bongkok sedikit pun, tidak ada seger bugar badannya Asma binti Abi Bakar. Hanya luka di telinga karena memang bekas apa? Pukulan Abu Jahal. Jadi bicaranya lantang dan bicaranya tidak ada yang pikun-pikun sedikit, tidak ada sama sekali. Full ingatannya seperti mudanya. Ini Asma binti Abi Bakar. Bahkan anaknya Abdullah bin Zubair waktu mau dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf dikasih nasihat dengan luar biasa. Ini Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Tapi hanya satu kekurangannya, apa? Buta. Sebelum meninggalnya di dalam keadaan buta. Tapi seluruh anggota tubuhnya sempurna seperti waktu masih muda. Kecuali buta saja, dia itu Abdullah bin Zubair bin Awwam, ibundanya yang bernama siapa? Asma. Jadi Asma meninggal pada tahun 73 Hijriah dalam usia 100 tahun, meninggal di Mekah Al-Mukarramah. Dan beliau meriwayatkan hadis sebanyak 58 hadis. Meriwayatkan hadis sebanyak 58 hadis. Salah satunya hadis yang kita dapati di pagi hari ini. Apa kata Asma binti Abi Bakar? Qadimat Ali ya ummi. Ibuku pernah datang menemui aku. Wahya musyrikah, dan ibunya masih dalam keadaan musyrik. Orang-orang kafir itu ada dua macam. Ada kafir ahlul kitab, ada kafir musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi orang-orang kafir itu ada dua, ada ahlul kitab, ada musyrik. Ahlul kitab itu adalah orang kafir yang memiliki kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Musyrik yang gak punya kitab, yaitu modelnya apa? Yang gak punya kitab itu namanya musyrik. Menyembah berhala, macam-macam itu banyak. Itu adalah musyrik. Nah, ibunya ini musyrik, dan memang orang Mekah dulu banyakkan musyrik. Orang Mekah itu banyakkan musyrik. Kalau di Madinah banyak Yahudi waktu itu, banyak Yahudi. Jadi kafir itu banyak Yahudi. Musyriknya nggak terlalu banyak, banyakkan Yahudi. Dalam riwayat hampir 10.000 Yahudi ada di Mekah, di Madinah. Yahudi di Madinah sedikit. Justru yang terbanyak Yahudi itu adanya di kota Madinah, hampir 10.000 Yahudi. Dan Yahudi di Madinah itu ada 3 suku besar, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Nah, ini musyrikah. Fi ahdi Rasulillah, dia datang menemui aku, masih ada Rasulullah. Yaitu masih ada Rasulullah SAW. Waktu ibunya datang ke rumahnya, Rasulullah masih ada. Maka dia bingung. Ini ibunya datang dalam keadaan kafir, musyrikah, ini diapain? Ngapain tuh ibu? Ibunya datang pengen minta bantuan. Minta bantuan, mau mungkin harta dan sebagainya. Si Asma bingung diterima apa enggak nih? Kan dia musyrikah, dia orang kafir. Maka dia datang kepada Nabi Muhammad. Dia bertanya sama Rasulullah, fastaftaitu Rasulullah, aku datang minta fatwa. Nah, ini pertama menunjukkan bahwa walaupun orang tuanya sendiri, tapi boleh apa tidak? Kalau nggak boleh dia nggak layak. Itulah hebatnya Asma. Kecintaan dia kepada Islam, kecintaan dia kepada Rasul melebihi kecintaan kepada orang tuanya sendiri. Kalau kata Nabi jangan dilayani, saya cuekin. Kalau kata Nabi suruh pulang, saya pulang, suruh pulang. Itulah makanya dia datang, tapi nggak langsung suruh pulang. Dia boleh kan saya melayani dia, boleh nggak saya hormatin dia? Dia tanya dulu sama Rasulullah SAW. Itulah para sahabat Nabi Muhammad. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajmain. Kalian tidak akan mendapatkan iman yang sempurna sampai kalian mencintai aku, yaitu Rasulullah, melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian, anak kalian, dan seluruh manusia. Maka kecintaan kepada orang tuanya kalah sama cintanya dia sama Rasul, sama Islam. Ditanya, ya Rasulullah bagaimana? Ibu saya ini orang kafir, musyrik, datang ke saya, pengen minta saya bantu dia, ngurus dia dan seterusnya. Apakah saya lakukan ya Rasul? Atau saya cuekin, saya pulangin ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ditanya sama
Nabi Muhammad SAW. Nah ini tentunya satu pelajaran untuk kita. Kalau bapak-bapak mendapatkan satu permasalahan dalam urusan agama, maka tanyalah kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau para sahabat dulu nanyanya kepada Rasul, maka kita nanyanya sama ulama. Jadi jangan urusan agama, jangan kita berbuat dulu baru nanya, tapi tanya dulu baru berbuat. Ini kadang-kadang kita sistemnya apa? Nanya, melakukan dulu baru nanya. Pasti kasih tahu, itu saya nggak tahu, katanya nggak usah saya kalau nggak tahu. Ya begitu loh, jangan berbuat dulu kecuali apa? Tanya. Sama model kan begitu juga kasus makan. Ini apa nih? Nah, jangan dimakan dulu kata Rasulullah. Rasulullah kata sebab Maimunah radhiyallahu anha, Nabi itu tidak pernah makan sesuatu, minum sesuatu kecuali nanya dulu. Kalau dia tidak tahu, kalau dia tahu jelas halal dimakan. Tapi kalau nggak tahu dia nanya dulu. Jangan kayak gitu, makan dulu baru nanya. Udah makan, ini emang apa? Soto anjing, astagfirullah. Tapi nggak tahu sih saya. Kan orang nggak tahu dimaklumi. Begitu mulu jawaban. Selalu dari ini nggak tahu saya jadi maafin itu mulu. Nah ini tentunya jangan melakukan sesuatu kecuali cari tahu dulu. Ini sahabat Asma nanya dulu. Saya pengen secara fitrah ya orang tua, tapi tetap ditanya dulu sama Rasulullah SAW. Ditanya sama Nabi, jawaban Nabi, nah, sili ummati, iya, sambung tali silaturahim untuk ibumu, jaga ibumu, jangan kau sakiti dia, walaupun dia lain agama, tetap kau apa? Hormati, kau jaga dia. Akhirnya dia pun Asma juga pada Siddiq menjaga, memuliakan, memenuhi hajat orang tuanya selama tentunya tidak mengandung bertentangan dengan apa? Agama. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk karena bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memaksamu, merayumu, mengajakmu untuk melakukan kemusyrikan atau melakukan kemaksiatan, fala tuti'huma, jangan kau taati mereka berdua. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bergauli mereka berdua dalam urusan dunia dengan cara yang baik. Inilah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau sama orang kafir, orang tua kafir, orang tua musyrik kita tetap disuruh baik. Bagaimana kalau orang tua kita muslim? Bagaimana kalau orang tua kita muslimah? Maka kita wajib lebih berbuat baik. Dan bagi orang-orang non-muslim jangan khawatir kalau anak-anak Anda masuk Islam, jangan khawatir Anda dibuang, jangan khawatir Anda ditendang. Justru Anda akan lebih dirangkul oleh anak-anak Anda karena perintah Rasul kami memerintahkan untuk tetap menghormati dan menyayangi orang yang lain agama, apalagi orang tua. Subhanallah, inilah yang diajarkan Rasul SAW. Singkat cerita, Al-Imam Ibnu Uyainah setelah turun hadis ini, lalu Allah turunkan ayat la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Setelah Asma nanya ini, tiba-tiba malaikat Jibril turun ke Nabi Muhammad dan membacakan ayat ini. Allah tidak melarang kalian untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Berarti di sini ayat ini surat Al-Mumtahanah. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 bahwa kita tidak dilarang untuk berbuat baik sama orang-orang kafir yang ada di sekitar kita. Selama dua syarat orang kafir tadi yang harus kita jaga, harus kita hormati, tidak boleh kita dolimi, tidak boleh kita sakiti, dan harus kita hormati. Siapa? Yang pertama, orang kafir itu tidak memerangi kita. Wah, tentunya kalau memerangi kita nggak mungkin kita berbuat baik. Orang dia merangi kita baik, jadi dibunuh pelan-pelan gitu. Nah dia tidak memerangi kita. Yang kedua, wala yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak mengambil rumah-rumah kita, mereka tidak mengusir dari rumah-rumah kita. Karena ada juga
perang enggak, tapi harta kita diambil, dikuras habis sama dia. Yang model begitu nggak boleh kita berbuat baik, harus kita lawan. Tapi kalau orang itu baik, hidup bersama kita, bertetangga, berhubungan sama kita, bersosial sama kita, dan dia tidak mengusik agama kita dan tidak mengusik harta kita, maka Allah SWT mengatakan, la yanhakum, Allah tidak melarang kalian antabarruhum, untuk berbuat baik sama mereka, wa antusitu ilaihim, dan berlaku adil dengan mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang taat kepadanya dan selalu mencintai Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah semoga harta, tenaga, waktu, pikiran kita Allah jadikan kita untuk kita gunakan membela ajaran Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan insyaallah nanti ketika kita bertemu dengan nama Asma binti Abi Bakar bin Abi Quhafah, kita akan ceritakan lebih panjang berkaitan dengan sahabat yang sangat mulia ini. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.